Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika, NIM 26311001119. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, beberapa prinsip animasi. Langsung saja, yang pertama di sini ada eh, Squash and Strike. Shoot and Strike ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk sebuah ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Pada pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya lembut saat menghantam benda lain dengan keras akan berubah bentuknya sementara sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula. Benda dengan beberapa yang permukaannya keras ketika menghantam benda lain. Bentuknya tapi tidak berubah. Seperti halnya bola karet. Bola karet ketika dilemparkan ke ke tanah, bola karet akan berubah bentuknya menjadi lebar atau panjang. Namun, ketika bola karet itu sudah diam seperti bentuk semula, maka bola karet tersebut akan sempurna sempurna bentuknya seperti bentuk semula, seperti itu. Nah, prinsip animasi yang kedua di sini ada anticipation, di mana anticipation ini adalah sebuah prinsip animasi. Animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Anticipation ini bisa digunakan sebagai transisi dari dua major action. Misal di antara posisi berdiri dan berlari. Nah, di sini saya contohkan ketika eh, Anda mengikuti lomba lari, si karakter mengikuti lomba lari, di sana ada yang namanya eh, action. Seperti seperti ketika seorang mengikuti lomba lari, di sana ada satu, dua, dan tiga. Ketika ada hitungan satu, mereka akan beraction, eh, akan mengantisipasi. Seperti mengangkat action pertama, ada hitungan pertama. Hitungan pertama satu, mereka akan mengangkat kaki mereka dan kedua, ketika mereka ada hitungan kedua, mereka akan mengangkat dua tangan mereka dan dalam hitungan ketiga mereka akan berlari seperti itu. Dan prinsip animasi yang ketiga di sini ada striking. Di dalam mengaplikasikan prinsip animasi ini, bayangkanlah bahwa setiap gambar dalam animasi kita itu adalah sebuah penampilan di panggung, yang mana kita sebagai direktornya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Nah, ketika kalian menampilkan sebuah animasi, nah animasi itu ketika animasinya teksnya itu tertawa, maka kalian jangan menampilkan animasi yang bersedih, maka tampilannya harus tertawa juga seperti itu. Jika teks dari animasi tersebut bersedih, maka tidak selaras dengan antara teks dengan animasi yang dibuat. Maka penonton akan eh, terengah jika tidak sesuai seperti itu. Animasi yang keempat di sini ada animasi strike head dan push to push, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambarkan satu persatu frame by frame
dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi memiliki kekurangan waktu pengerjaan yang memiliki pengerjaan yang begitu lama. Seperti halnya yang kedua adalah push to push, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambarkan hanya pada keyframe. Seperti halnya gambar tersebut. Gambar pertama, ketika kalian ingin mengambil kucing tersebut, maka gambar pertama adalah gambar seorang berlari menuju ke kucing tersebut sebelum kucing itu diambil. Seperti itu. Post to post di sini berarti ketika seperti gambar yang sudah ada di situ, tertera jika kita ingin mengangkat batu, maka gambar animasi itu akan berubah dari seperti itu menjadi seperti itu. Yang gambar yang kelima ialah full through and everything action. Karena itu, konsep dari full through action adalah bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika ada satu benda yang menjadi lead, benda utama yang bergerak, maka semua benda-benda yang terhubung dengan benda alis ini akan ikut bergerak, tapi tidak secara bersamaan. Seperti halnya ketika kalian menggibaskan rambut, ya. Itu awal mulanya dari kepala kita yang bergerak, lalu rambut kita yang mengikuti arah kita gitu. Jika kita bergerak ke kanan, maka rambut kita akan ke kanan. Jika kalian bergerak ke kiri, maka eh, rambut kalian akan bergibas ke kiri. Seperti itu, seperti gambar ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.